Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam yang mulia. Karena setiap orang yang ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, maka dia harus memeluk agama Islam yang utama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwa beliau berada di tangannya, maka tidaklah ada seorang yang mendengar tentang aku diutus dengan membawa agama Islam ini, baik itu dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dalam keadaan dia tidak beriman kepada agama yang aku bawa ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Setiap umat Islam pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak ingin, yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Qalu, kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Agama Islam adalah agama yang mengatur segala kebaikan bagi manusia, baik itu dari mulai perkara yang kecil, perkara yang sedang, bahkan perkara yang besar. Suatu ketika orang-orang musyrik mereka mendatangi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi adalah dari Persia, salah seorang sahabat yang hijrah dengan perjalanan yang sangat panjang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia berpindah satu pendeta ke pendeta yang lainnya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka orang-orang musyrik menanyakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat? Faqala ajal, kata Salman Al-Farisi, iya, kami diajari segala hal sampai pun masalah buang hajat yang dianggap sepele, dianggap sederhana bagi seorang manusia, maka itu diatur dalam agama Islam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang juga memiliki pribadi yang mulia, memiliki karakter yang utama, sampai Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berada di dalam akhlak yang azim, yang mulia. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an maka beliau mengamalkan. Apa yang dilarang dalam Al-Qur'an maka beliau meninggalkan. Sampai-sampai suatu ketika Sa'id bin Hashim bin Amir radhiyallahu taala anhu pernah mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Ya ummal mu'minina, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sa'id bin Hashim bin Amir radhiyallahu taala anhu kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, beritahukanlah kepada kami, beritahukanlah kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qalat, maka beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Qur'an diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ama taqra'ul Qur'ana an qaulallahi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukankah engkau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam itu yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berada di dalam akhlak yang agung, di dalam akhlak yang mulia. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik perangainya, paling baik tingkah lakunya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa berlindung dari akhlak-akhlak yang tercela. Beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu min munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang tercela, dari amalan-amalan yang buruk, dan juga dari hawa nafsu. Kita bisa bayangkan kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berlindung dari akhlak yang tercela, yang beliau sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada akhlak yang paling mulia, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan umatnya yang belum mendapatkan justifikasi dari Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahunan beliau itu. Beliau diutus bukan hanya mengajarkan bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus bukan hanya mengajarkan bagaimana tata cara ibadah, tapi beliau diutus sebagai seorang rasul akhir zaman adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sehingga kalaulah ada seorang muslim yang dia semangat belajar tauhid, dia semangat belajar bagaimana ibadah-ibadah sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya dia pun semangat dalam belajar akhlak-akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalaulah ada di sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa akhlak itu hanyalah bagian kecil, yang utama adalah ini dan itu, akhlak itu tidak utama, maka semoga perkataan dari Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di bulan Ramadan tahun 181 Hijriah di Irak, menyadarkan kita bahwa akhlak itu adalah perkara yang besar dalam agama ini. Kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala rahimallahu ta'ala, "Kadal adabu an yakuna thulutsad din." Hampir saja masalah adab, masalah akhlak itu mengisi 2/3 dari masalah agama. Jadi kalaulah agama dibagi 3 bagian, 2/3-nya itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab dalam bergaul dan yang lainnya. Jadi adab adalah perkara yang besar, dan adab ini menunjukkan kesempurnaan imannya seorang hamba. Ketika seorang ini baik akhlaknya, dia baik tauhidnya, maka itu menunjukkan
sempurna imannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Seorang muslim, dia diperintahkan untuk bergaul dengan manusia, karena manusia pasti bergaul dengan manusia yang lainnya. Maka seorang muslim diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bergaul dengan manusia, dia bergaul dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Ikutilah dosa dengan amalan-amalan kebaikan. Tamhuha, niscaya dia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Sehingga seorang muslim dan muslimah, dia harus belajar bagaimana akhlak yang mulia, yang dengan akhlak itu dia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Jangan dikira para jamaah rahimani wa rahimakumullah, masalah akhlak ini adalah sesuatu yang kecil pahalanya. Justru akhlak mulialah yang besar pahalanya, yang bisa memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, athqalu syai'in fil mizan al khuluqul hasan. Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak yang baik, adalah akhlak yang mulia. Bahkan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga setelah ketakwaan adalah akhlak yang mulia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, maka beliau mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan juga akhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsari man yudkhilu an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Faqala al-fam wal faraj. Yang pertama adalah mulut, dan yang kedua adalah kemaluan. Yang perlu kita tekankan di sini, ternyata yang memasukkan manusia ke dalam surga yang terbanyak bukanlah sedekahnya, bukanlah lamanya dia berpuasa, bukannya banyak salatnya, tetapi ketakwaan dan akhlak yang mulia. Sehingga marilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita belajar bagaimana akhlak yang mulia, sehingga kita bisa berperilaku dengan akhlak yang mulia. Kita bisa mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan kebaikan kita menjadi berat dan jalan ke surga menjadi mudah, karena akhlak yang mulia adalah amalan yang banyak masukkan manusia ke dalam surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak akhlak yang mulia. Yang pertama adalah birrul walidain, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua maksudnya adalah mencurahkan kebaikan dan menahan gangguan kepada orang tua kita. Apa saja yang menjadikan orang tua senang itu dilakukan, dan apa yang menjadikan orang tua kecewa, sedih, tidak bahagia, maka itu ditinggalkan. Jadi seorang anak harus tahu apa yang disukai oleh orang tuanya untuk dilakukan, dan dia harus tahu apa yang dibenci oleh orang tuanya untuk ditinggalkan, dan melakukan itu
adalah birrul walidain, adalah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallahi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Qala, thumma ayyu, kemudian apalagi level di bawah itu wahai Rasulullah? Qala, thumma birrul walidain. Kemudian level di bawah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu, kemudian apalagi di bawah itu? Qala al jihadu fi sabilillah. Baru yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tahu bahwa urutannya seperti ini, yang pertama adalah salat tepat pada waktunya, yang kedua adalah birrul walidain, dan baru jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak heran ketika ada seorang sahabat yang datang ingin ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan ibuku untuk jihad ini dalam keadaan menangis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulanglah, buat ibumu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Tidak diizinkan untuk berangkat berjihad karena dia telah menyakiti hati ibunya. Seorang yang durhaka kepada orang tua, dia melakukan uququl walidain, maka ketahuilah bahwasanya dosa durhaka kepada kedua orang tua itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah dosa kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Ada 4 dosa besar yang terbesar. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Artinya dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang tuanya dan dia tidak melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang tuanya. Wa qatlun nafsi, yang ketiga adalah membunuh jiwa. Wal yaminul ghamus, dan yang keempat adalah sumpah palsu. Ketahuilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Rabb pemilik jagat raya ini, itu terletak pada kemurkaan orang tua. Ketika orang tua marah, maka Allah sedang marah. Artinya marah kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ketika orang tuanya ridha, ketika orang tuanya senang yang dilakukan oleh anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha, sehingga urusan dunianya menjadi mudah, menjadi lancar untuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Rabb, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua. Artinya ketika orang tua meridhoi yang tidak bertentangan dengan syariat, maka Allah ridha kepada anak itu. Wa sakhatur rabbi, dan kemarahan Rabb, kemarahan Allah Subhanahu wa taala fi sakhatil walid, ketika orang tua itu marah kepada anaknya. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kita sangat berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan orang tua kita. Karena ternyata dampak buruk dari durhaka kepada kedua orang tua akan dirasakan oleh pelakunya sejak dia di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani ya'jaluhumallahu fid dunya." Ada 2 dosa yang Allah segerakan siksaannya sejak di dunia, sebelum di akhirat. Dia melakukan dosa, balasannya sudah dirasakan sejak di dunia. Apa itu? Al-baghyu wa uququl walidain. Yang pertama adalah kezaliman
dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam sebuah kitab, Mi'atu qissatin fi nihayatiz zalimin, 100 kisah tentang penghujung orang-orang yang berbuat zalim. Ada sebuah kisah yang menarik yang menjadi renungan untuk kita semuanya. Disebutkan dalam kitab itu bahwa ada seseorang yang dia telah lelah untuk mengurus bapaknya yang sudah lanjut usianya. Diurus bapaknya seperti mengurusi seorang bayi. Dia tidak lagi bisa makan kecuali disuapi, tidak lagi bisa ke belakang kecuali diantar anaknya. Seperti itulah yang dialami oleh anak ini. Sampai suatu ketika anak ini berpikir untuk membunuh bapaknya tersebut. Bapaknya yang bagi dia telah banyak menyita waktunya, yang merepotkan dia menurut pikiran dia. Kemudian disiapkanlah sebuah tempat di padang pasir, di sebuah batu besar, untuk mengeksekusi bapaknya, untuk menyembelih bapaknya itu. Kemudian diboponglah bapaknya itu, digendong bapak itu sampai tiba di sebuah batu. Kemudian ditanya oleh bapaknya, "Wahai anakku, apa yang akan engkau lakukan kepadaku di tempat ini, di batu besar ini?" Maka anaknya dengan tenang mengatakan, "Aku akan menyembelihmu, wahai bapakku. Hari ini aku akan membunuhmu di sini." Maka bapaknya pun mengatakan, "Kalaulah engkau akan membunuhku, kalaulah engkau akan menyembelihku hari ini, maka sembelihlah aku di batu yang sebelah sana." Anaknya terheran, "Kenapa engkau minta aku bunuh di sebelah sana?" Kata dia, "Karena aku dulu telah membunuh bapakku di batu yang sebelah sana." Artinya seorang yang durhaka kepada orang tua akan dibalas kedurhakaannya oleh anaknya. Kenapa dia akan dibunuh oleh anaknya? Karena dia dulu pernah membunuh bapaknya. Naudzubillah min dzalik. Semoga semua kisah-kisah ini menyadarkan kita tentang bagaimana pentingnya birrul walidain, bagaimana pentingnya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah akhlak yang mulia yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah menyambung hubungan silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan terhadap orang-orang yang masih ada hubungan darah, hubungan kerabat dengan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat. Menyambung hubungan kekerabatan kepada orang-orang yang masih ada hubungan mahram hukumnya wajib. Sedangkan menyambung hubungan kekerabatan kepada yang selainnya yang tidak ada hubungan mahram dengan kita, maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Dan menyambung kekerabatan ini di antara bentuknya adalah mengunjungi kerabat, menziarahi kerabat, kemudian menjenguknya ketika sakit dan menghadiri undangannya. Jadi ketika kerabat kita punya hajat, ada acara, dia menikahkan putranya, menikahkan anaknya, dan kita diundang, maka itu bagian dari menyambung silaturahmi. Ketika dia sakit, kita jenguk di rumah sakit, itu bagian dari bentuk menyambung silaturahmi atau menyambung hubungan kekerabatan. Orang yang biasa menyambung hubungan kekerabatan, niscaya dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Allah akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Allah akan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul. Allah akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Dikatakan oleh para ulama-ulama syurah tentang hadis qudsi itu, hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maksudnya bahwa yang dilakukan oleh hamba itu
senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun sekarang dia dibenci oleh seluruh penduduk bumi, Allah akan katakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah dia." Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, Allah cinta kepada fulan ini, maka cintailah dia." Dan dijadikan kecintaan di hati penduduk bumi. Demikian sebaliknya, ketika Allah sudah benci kepada seorang hamba, Allah akan katakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku benci dengan hamba ini, maka bencilah dia." Kemudian Jibril mengatakan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, dan mereka pun membenci makhluk itu, membenci manusia itu, dan akhirnya dijadikan kebencian di hati penduduk bumi. Ketika seorang dicintai oleh Allah, maka pada saatnya dia akan dicintai oleh manusia. Bagaimana cara mendapatkan kecintaan Allah? Salah satunya adalah dengan menyambung hubungan kekerabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, "Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Wajib orang ini mendapatkan kecintaan dariku. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku orang yang saling mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, dan akan mendapatkan kecintaanku orang yang saling berkorban karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaan dari aku, kata Allah, seorang yang saling menyambung hubungan kekerabatan karena aku. Seorang yang biasa menyambung hubungan kekerabatan, dia kunjungi saudaranya, dia jenguk keluarganya, dia datangi undangan keluarganya, maka orang yang seperti ini akan dilapangkan rizkinya dan akan dipanjangkan usianya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, hutang telah melilit pinggang, tagihan telah banyak sekali berdatangan, maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, bahkan dia ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia sambung hubungan kekerabatan, hendaknya dia sempatkan untuk mengunjungi saudaranya yang selama ini tidak pernah didatangi, hendaknya dia jenguk keluarganya yang sakit. Maka Rasulullah menyebutkan akan dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya. Para ulama syurah menjelaskan hadis yang mulia ini tentang panjang usia, maksudnya adalah bisa bermakna hakiki, artinya usianya misalnya asalnya hanya 60 tahun dipanjangkan jadi 70-80 tahun. Jadi panjang secara hakiki karena dia biasa menyambung hubungan silaturahmi. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan panjang usianya adalah usianya tetap 60 tahun, tetapi pahalanya itu besar seperti dia mendapatkan tambahan usia menjadi 70 bahkan 80 tahun. Besarnya pahala silaturahmi ini seolah-olah dia mendapatkan tambahan 10, 20 bahkan 30 tahun dari usia aslinya. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kita tidak bermudah-mudahan untuk memutuskan kekerabatan. Kalau ada orang yang tidak akur dengan tetangganya, itu bukan orang yang baik. Kalau ada orang yang tidak akur dengan tetangganya, tidak akur dengan temannya, itu bukanlah perangai yang utama, yang mulia. Dan yang lebih buruk dari itu adalah seorang yang tidak akur dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan pamannya. Karena Nabi SAW mengancam orang-orang seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi.
Orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, maka sejak di dunia dia telah merasakan dampak dari dosa memutuskan silaturahmi tersebut. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu tabaraka wa ta'ala al-uqubata li sahibi fid dunya ma an yudakhiru lahu fil akhirah." Kata Nabi SAW, tidak ada satu dosa yang layak untuk disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia kepada pelakunya. Ma yudakhiru lahu fil akhirah. Nanti ada juga siksaan bagi dia di akhirat. Jadi ini ya sekedar DP, hanya sekedar muqaddimah hukuman, dan yang sempurna di neraka. Apa dosa itu? Minal baghi wa qati'atir rahimi. Selain dari kezaliman dan memutuskan hubungan kekerabatan. Kita merasakan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sakit, siapa yang memikirkan kita? Yang memikirkan kita adalah istri, saudara, orang tua kita. Ketika kita sedang butuh bantuan, butuh uang, siapa yang membantu kita? Saudara, keluarga, orang tua kita. Ini ada seseorang yang dia tidak akur dengan saudaranya, dia bermasalah dengan orang tuanya, maka sejak di dunia dia telah merasakan siksaan memutuskan hubungan kekerabatan. Sehingga menyambung hubungan kekerabatan adalah salah satu dari bentuk akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah sifat malu. Sifat malu adalah sifat yang mendorong jiwa, yang menjadikan pemiliknya tidak melakukan perkara-perkara yang menodai keburukan perilakunya. Itu sifat malu adalah sifat yang ada pada jiwa yang mendorong seorang melakukan sesuatu yang bagus, yang indah, dan dia tinggalkan perkara-perkara yang dianggap tercela. Jadi dia malu melakukan ini, dia tidak ingin melakukan itu, dan dia sengaja melakukan ini karena itu adalah sebuah kebaikan. Ketika seorang memiliki rasa malu, malu dalam artian tadi ya, malu ketika melakukan keburukan dan senang dalam melakukan kebaikan, maka ini adalah bagian dari cabang keimanan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu memiliki 70 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari cabang keimanan. Kalau ada seorang muslimah malu ketika misalnya tidak berhijab dengan syar'i, maka itu cerminan dari keimanannya. Ketika seorang malu dia ditemukan dalam kondisi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cerminan dari keimanannya. Maka malu yang seperti ini adalah akhlak yang mulia, adalah sifat yang utama. Karena ketika seorang tidak lagi memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan dosa dan kemaksiatan di hadapan kebanyakan orang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu lagi, maka lakukanlah sekehendakmu. Dia akan melakukan keburukan di hadapan banyak orang. Dia akan memposting keburukannya di media sosial yang ada pada dirinya. Bahkan dia bangga, wal'iyadzubillah. Karena malu adalah bagian dari cabang keimanan. Ketika seorang memiliki rasa malu, maka dia masih punya keimanan dalam hatinya. Kemudian yang keempat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang termasuk akhlak yang mulia adalah bersikap ramah, bersikap bersahabat, berwajah yang berseri-seri, tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Karena ketika seorang tersenyum saat bertemu dengan saudaranya, maka dia sedang menyalurkan energi positif. Ketika kita ketemu sama teman, kemudian dia bertemu menatap kita dengan senyuman, kegembiraan, maka kita sudah mendapatkan sinyal positif.
Ini jangan-jangan akan memberikan sesuatu, akan memberikan kabar gembira dan seterusnya. Tapi sebaliknya ketika dia datang dengan muka masam, dia datang dengan wajah yang cemberut, maka kita sudah pikirannya itu yang aneh-aneh. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Tapi ketika dia cerah, wajahnya ceria, maka kita pun merasakan keceriaan itu. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi SAW, beliau berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun wahai Abu Dzar, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun hanya dengan tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Jadi silakan dicoba ketika ketemu dengan saudara, itu bibirnya ditarik 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, senyum, sehingga orang lain pun bahagia bertemu dengan kita. Kita tahu Nabi SAW seorang Nabi yang utama, seorang Nabi yang akan mengetuk pintu surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya beliau sikapnya kaku, kasar, tidak pernah senyum, maka orang-orang yang di dekat beliau akan meninggalkannya. Para sahabat akan pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau ini bersikap keras, kasar, pemarah, mudah tersinggung dan sebagainya, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan pergi meninggalkan. Kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat yang dikatakan, ada satu surah dalam Al-Quran yang dikatakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seandainya ada surat dalam Al-Quran yang disembunyikan oleh Nabi, maka yang paling layak disembunyikan ada surat Abasa wa Tawalla. Seorang Nabi yang mulia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Karena apa? Karena beliau bermuka masam terhadap seorang yang tunanetra. Tunanetra, dia tidak bisa melihat, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Hanya bermuka masam saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana itu Nabi ya? Bagaimana dengan manusia yang lainnya? Maka semoga setelah ini kita menjadi ramah dengan saudara kita. Kita tersenyum bukan karena apa? Karena kita ingin mempraktekkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Engkau remehkan kebaikan meskipun hanya senyum kepada saudaramu. Jadi bersikap ramah ya, bersikap yang baik, maka itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Dan juga berlaku untuk bagi para muslimah ya. Jadi jangan sampai ketika ada rekan-rekan muslimah yang baru ngaji itu kemudian wajahnya wajah yang menakutkan, yang seram ya. Jadinya orang lari ya, tapi senyuman ya, disambut saudarinya karena mereka juga ingin merasakan kesejukan berada dalam circle kebaikan. Tapi kemudian yang kelima para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak yang mulia adalah berkata yang baik dan santun. Berkata yang baik dan santun dalam pembicaraan adalah cerminan dari keimanan seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau kita tarik dalam konteks dunia digital sekarang, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia komen yang baik atau diam. Jadi ketika komentar-komentarnya adalah keburukan, cacian, makian, hati-hati. Kata Nabi, gambaran orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka dia mengatakan yang baik. Kalau tidak, diam. Dia diam karena dia tidak bisa mengatakan kebaikan. Disebutkan dalam sebuah syair yang sangat indah, yang sangat bagus sekali, bahwa ternyata akhlak mulia itu sederhana.
tidak perlu menghabiskan biaya, tidak perlu mengeluarkan dana, sangat murah sekali akhlak mulia itu. Disebutkan dalam sebuah syair, Bani atau Bunayya, innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun walisanun layyinun. Disebutkan dalam sebuah syair, wahai anakku, Bunayya, wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang mudah. Bagaimana kebaikan itu? Wajhun taliqun walisanun layyinun, yaitu wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, yang ramah. Walisanun layyinun, dan lisan yang lembut, ucapan-ucapan yang santun. Ketika seorang ini tidak berhati-hati dalam berucap, maka dia bisa tergelincir pada sebuah kesalahan, yang kesalahan itu tidak mudah untuk dimaafkan. Ketika dia tidak berhati-hati dalam berucap dan berkomentar, dia bisa tergelincir dalam sebuah kesalahan yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat saja. Perhatikan, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Dia tidak mukul orang, dia tidak mengambil barang orang, dia tidak melakukan perzinaan dan berbagai keburukan. Dia mengucapkan satu kalimat, kata Nabi, yanzilu biha finnar, yang dengan satu kalimat itu dia tergelincir dalam neraka, yang dengan satu komentar itu dia terjerumus ke dalam neraka. Ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib, yang jauhnya sejauh antara timur dengan barat, hanya gara-gara tergelincirnya lisan. Kemudian yang keenam, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah bersikap jujur. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan yang ada, berkata sesuai dengan fakta, berkata sesuai dengan realita yang sebenarnya. Itulah jujur. Dan jujur ini akan mengantarkan seorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Sebaliknya, ketika seorang itu tidak jujur, dia mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan, dia mengatakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, maka berarti dia telah melakukan satu dusta, dan dusta akan menyeretnya ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba siddiqan. Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya kejujuran mengantarkan ke dalam kebaikan. Ketika dia jujur, maka dia akan amanah. Ketika dia jujur, maka dia tidak melakukan kesalahan. Dia jujur apa adanya, dia siap menanggung konsekuensi dari kejujurannya. Yahdi ilal birri, dia akan ditunjukkan dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntunnya ke dalam surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna rajula la yasduqu, dan ada seorang yang senantiasa jujur dalam perkataannya, hatta yuktaba siddiqan, sampai dia dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Dan ingat para jamaah, bahwa kejujuran itu tercermin dari penampilan, tercermin dari sinaran wajah, dari pancaran wajah. Kejujuran itu tidak bisa ditutupi. Demikian pula kebohongan tidak bisa dimanipulasi. Apa kata Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi, ketika dia menunggu datangnya Nabi baru yang datang hijrah ke Madinah, maka pertama kali ketika dia melihat Nabi SAW dengan wajahnya yang berseri-seri, maka pengakuan Abdullah bin Salam, orang ini bukanlah wajah orang pendusta. Tidak seperti ini wajah pendusta, ini orang jujur, ini orang baik. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya
keburukan itu, kedustaan akan mengantarkan ke dalam keburukan, dan keburukan mengantarkan ke dalam neraka. Taib, sudah adzan ya? Adzan. Taib, kita simak adzan dulu sebelum kita lihat bagaimana dampak dari kejujuran itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim tentang bagaimana para salaf yang sangat memperhatikan masalah kejujuran. Kejujuran bagian dari agama yang mulia ini. Dikisahkan di sana suatu ketika Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sedang mencari sebuah hadis kepada seorang syekh. Kepada seorang syekh yang punya hadis ya, yang dia punya sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba kuda dari syekh ini itu pergi meninggalkan syekh tersebut. Jadi dia punya kendaraan, punya kuda. Kudanya pergi meninggalkan syekh ini. Kemudian syekh ini mengambil surbannya. Diambil surbannya kemudian ditepuk-tepuk begitu. Artinya seolah-olah dia sedang memberi makan kudanya. Dan kudanya kembali ke dia. Dan ternyata surban itu nggak ada isinya. Artinya nggak ada makanan, nggak ada rumput. Jadi dia hanya menipu kudanya sendiri, bukan kuda tetangganya, kudanya sendiri. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika ditanya, apakah ada gandum dalam surbanmu itu, Aisyah? Kata dia, nggak ada, aku hanya ngiming-ngiming dia aja.
supaya dia kesini, aku tunggangi dia. Kan hanya binatang. Maka kata Imam Al-Bukhari, kalau begitu aku tidak akan mengambil hadis dari orang yang pernah membohongi binatang. Itu yang dibohongi kudanya sendiri, binatang tidak berakal. Bagaimana kalau yang dibohongi saudaranya, tetangganya, temannya, rekannya? Maka Bukhari pasti nggak mengambil hadis dari orang ini. Ini menunjukkan bagaimana para salaf sangat perhatian kepada kejujuran. Karena ketika seorang ini sudah sering tidak jujur, sudah sering dia melakukan kedustaan, berarti ada benih-benih kemunafikan dalam hatinya. Kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik amali itu ada 3. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, kalau bicara dusta. Kalau bicara itu enggak seperti aslinya. Kalau bicara enggak seperti kenyataannya, banyak dimanipulasi perkataannya. Dan sering terjadi pada orang ini. Berarti ini tanda yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji memberikan sesuatu, akhlafa, dia menyelisihi. Kalau dia janji melakukan satu, tidak dilakukan. Wa idza tumina khana. Kalau mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tanggung jawab, dia berkhianat. Maka itulah ciri-ciri munafik. Salah satunya adalah seorang yang dusta. Apa kata Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang ditahdzir oleh Nabi SAW gara-gara tidak ikut perang Tabuk, yang sampai ketika taubatnya Ka'ab itu, Ka'ab bin Malik sampai sujud syukur. Dan taubat itu disebutkan oleh banyak nas-nas dalil tentang taubatnya Ka'ab bin Malik gara-gara dia tidak ikut perang Tabuk di tahun 9 Hijriah itu. Perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Maka ketika orang-orang munafikin mereka menyebutkan 1001 alasan karena mereka tidak ikut berperang, sehingga mereka pun mendapatkan uzur dari Nabi SAW, berbeda dengan Ka'ab. Kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, aku bisa mengarang cerita agar engkau berikan uzur kepadaku. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku katakan apa adanya. Aku sudah persiapkan tunggangan untuk berperang, wahai Rasulullah. Aku sudah persiapkan perlengkapan dan aku menunda-nunda. Dan aku tertinggal oleh pasukan. Aku berpikir sehari aku bisa mengejarnya. Kemudian terus aku tinggalkan sampai akhirnya di waktu yang aku tidak mungkin lagi mengejar pasukan. Karena saking jauhnya. Itulah alasanku kenapa aku tidak ikut perang Tabuk, Rasul. Dia jujur apa adanya. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu urusanmu nanti menunggu penangguhan. Sehingga beliau pun ditahdzir selama perjalanan ketika perang Tabuk. Itu perjalanan sekitar 40 atau 50 harian itu. Intinya beliau lebih memilih jujur meskipun beresiko. Beresiko ditahdzir, beresiko untuk dibenci, dimusuhi, tapi berada di atas kejujuran. Tapi sekarang kita pindah pada akhlak yang ketujuh, yaitu tentang sikap dermawan. Seorang muslim dan muslimah hendaknya bersikap dermawan terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Sebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah SAW ajwadan nasa bil khairi. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan di dalam kebaikan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau itu kalau diminta tidak pernah menolak, selalu diberikan. Sampai suatu ketika kedermawanan beliau ini sangat luar biasa, yang menjadikan satu kaum itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam hanya gara-gara tertarik dengan kedermawanan Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tahu." Tidaklah beliau diminta, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu tentang Islam ini. Diminta apapun sudah tentang Islam ini illa a'tahu, kecuali beliau pasti memberinya. Orang butuh ini diberi, orang minta itu dikasih. Apapun, pokoknya kalau Islam yang diminta, tentang Islam beliau akan pasti berikan. Qala, kemudian beliau menceritakan, Anas menceritakan radhiyallahu ta'ala, faja'ahu rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki,
fa'atahu ghanaman baina jabalain. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia pulang dengan membawa ghanam, membawa kambing baina jabalainin. Domba itu saking banyaknya nggak bisa pakai satuan ekor. Kata Anas, domba itu diberikan kepada orang ini bainal jabalain, di antara dua gunung. Nggak tahu jumlahnya berapa juta domba waktu itu, saking banyaknya. Kemudian faraja ila qaumi, dia pulang kepada kaumnya, dia tuntun domba-domba itu yang sangat banyak itu. Apa dia katakan kepada kaumnya? Dia mengatakan, ya qaum, dan dia pimpinan kaum, ya qaumu aslamu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semuanya. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena aku telah ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang memberikan sesuatu la yakhshal faqah, dan dia tidak takut jatuh menjadi orang miskin. Diberikan semua kepadaku, meskipun dia tidak punya seekor domba pun. Jadi saking senangnya mengajak satu kaum masuk ke dalam agama Islam. Bukan karena perkataan yang panjang, tapi karena akhlak yang mulia. Salah satunya dermawan. Bisa jadi ada orang masuk Islam, dia mengenal dakwah salaf yang mulia ini gara-gara antum, yang suka memberikan hadiah, yang suka memberikan sapaan dan yang lainnya, sehingga dia tertarik dengan dakwah yang mulia ini. Dan orang yang pelit ya, maka dia ketika tidak diobati, tidak diterapi, pelit itu bisa bertingkat, bisa naik stadiumnya menjadi syuh. Jadi awalnya bakhil, kikir, pelit ya bahasa kita, dia tidak ingin memberi, maka nanti kalau nggak diterapi, nggak diobati, naik derajatnya menjadi syuh. Syuh itu tidak ingin keluar dan ingin masuk terus. Jadi nggak pengen memberi tapi ingin dapat, sukanya dikasih, nggak suka ngasih orang. Itu sudah syuh, dan ini penyakit bahaya. Disebutkan dalam nas dalil bahwa syuh ini penyakit yang kronis yang berbahaya. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat syuh, kikir yang tingkat tinggi, maka dialah orang-orang yang beruntung. Jadi seorang yang pelit itu kadang tidak harus orang miskin, orang kaya pun kadang pelit kalau tidak dilatih infak. Nggak dilatih. Jadi ketika dia punya uang 10 juta, eman keluar 100, karena kalau kurang 100 nggak jadi 10 juta, akhirnya nggak keluar uangnya, padahal dia punya subhanallah 9 juta subhanallah. Tapi karena nggak terbiasa, berat bagi dia. Makanya kita perlu latihan untuk infak, meskipun 2000, 1000, latihan. Dan setiap pagi itu turun 2 malaikat yang mendoakan ganti kepada orang yang berinfak, dan 1 malaikat mendoakan kehancuran bagi orang yang menahan infaknya. Baik, kemudian kita pindah pada akhlak yang ke-8. Akhlak yang mulia yang ke-8 adalah membantu saudara yang membutuhkan. Ketika ada mukmin yang lainnya yang membutuhkan bantuan kita, maka kita bantu semampu kita. Karena mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Permisalan muslim dalam perkara saling mencintai, dalam hal saling menyayangi, saling mengasihi, seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun, kalau ada satu bagian yang sakit, yang terluka, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma. Kalau ada yang sakit, maka satu tubuh itu tidak bisa tidur karena demam. Jadi kalau ada saudara yang sakit, maka kita berpikir untuk membantu semampu kita. Membantu bisa dengan harta, bisa dengan motivasi, bisa dengan hadiah, bisa dengan nasihat, dan yang semisalnya. Apa yang bisa kita bantu, maka kita bantu untuk saudara kita. Dan seorang yang biasa membantu seorang hamba, maka Allah akan membantu dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi
maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba yang dia biasa membantu saudaranya. Bisa jadi dia berada di sebuah tempat yang orang tidak mengenalnya, tidak ada saudaranya di sana, tapi Allah berikan bantuan melalui orang lain. Orang akan terketuk hatinya karena orang ini punya kebiasaan membantu saudaranya. Jadi seorang yang baik ya akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Itu menjadi salah satu bukti bahwa dia orang baik. Ketika seorang ini sering bertemu dengan orang-orang buruk, maka itu sebagai tanbih, sebagai peringatan, hati-hati, dia perlu memperbaiki dirinya. Karena orang baik akan Allah pertemukan dengan orang-orang baik yang akan menolongnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Itu kita memberikan ithar kepada orang lain, kepada orang yang lebih membutuhkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika menyebutkan sahabat muhajirin, sahabat ansar terhadap sahabat muhajirin, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya meskipun mereka itu lebih membutuhkannya. Ayat ini, surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-9 ini turun berkenaan dengan tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi setelah Isya ya, seperti kita sekarang, kedatangan seorang tamu ya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, di waktu Isya ini. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah asabanil jahdu. Wahai Rasulullah, aku lapar banget malam ini. Aku belum makan malam. Fa arsala ila nisaihi falam yajid indahunna syai'an. Dan beliau kan diminta makan ya. Artinya beliau ketika diminta, beliau akan selalu memberi. Beliau datang kepada istri-istrinya dan ditanya, ada enggak makan malam? Kata istrinya, enggak ada. Perhatikan, Nabi yang mulia enggak ada untuk makan malam, subhanallah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi para sahabatnya. Ala rajulun yadayyifuhu hadhihi lailah yarhamuhullah. Siapakah di antara kalian yang berani menjamu tamuku? Yarhamuhullah, semoga Allah merahmati engkau. Semoga Allah merahmatinya. Jadi di dalam Islam ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tamu itu punya hak untuk dijamu. Tamu yang dari safar, jadi tamu jauh gitu, dia punya hak untuk dijamu, untuk makan malam, pagi, siang, itu punya hak dia. Nah, Nabi kedatangan tamu, kebetulan dia kelaparan lagi. Seandainya nggak kelaparan pun masih diminta atau dianjurkan untuk menjamu orang ini. Andai kata tidak, maka demikian. Tapi ini orang ini kelaparan, maka beliau datang ke istrinya, nggak ada makanan. Datang ke para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang berani menjamu tamuku ini, Allah akan merahmati dia. Faqala rajulun minal ansar, maka faqama rajulun minal ansar, maka berdiri salah satu seorang sahabat Ansar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dia adalah Abu Talha. Abu Talha ini sahabat yang banyak sekali turun nas dalil berkaitan dengan beliau, salah satunya di hadis yang mulia ini. Abu Talha adalah seorang yang menikahi seorang wanita salihah, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Talha bukan dengan mahar uang, tapi dinikahi dengan keislamannya Abu Talha. Sebagaimana kata Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, tazawwaja Abu Talha Ummu Sulaimin fakana sadaku ma bainahumal Islam. Abu Talha itu melamar Ummu Sulaim, menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya Abu Talha. Suatu ketika Abu Talha ini pernah juga berangkat berperang, berangkat berjihad. Kemudian salah satu putranya yang masih kecil meninggal, wafat karena penyakit, karena sakit. Kemudian Ummu Sulaim berdandan di malam itu. Datang suaminya dari safar, kemudian mereka melakukan hubungan. Setelah esok paginya Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang mendapatkan titipan, kemudian titipan itu diambil oleh pemiliknya, apakah dia boleh tidak ridho? Maka spontan Abu Talha mengatakan, ya dia harus ridho, kan bukan barangnya, diminta oleh pemiliknya, dia harus ridho. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ketahuilah
bahwasanya anak kita, putra kita yang merupakan titipan untuk kita tadi malam telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia wafat. Maka dia langsung, Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian itu. Dia sedih sekali. Kemudian Rasul mendoakan keberkahan dan anak itu menjadi anak yang saleh di kemudian harinya. Abu Talha juga pernah ketika turun suatu ayat dalam Al-Qur'an, di Al-Qur'an ya, Allah menyebutkan bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak pernah mendapatkan albir, kebaikan yang tertinggi, sampai kalian berani menginfakkan apa yang kalian cintai. Kemudian datanglah Abu Talha menyerahkan Bayruha, menyerahkan taman kurma di depan Masjid Nabawi. Jadi strategis dan kebunnya itu bagus sekali. Diserahkan, ingin praktekkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diserahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini Abu Talha pun berdiri. Dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku yang akan menjamu tamu wahai Rasulullah." Fadhahaba ila ahli. Kemudian dia pulang ke istrinya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim itu biasa ikut perang ya. Ummu Sulaim biasa ikut perang sebagai tim medis bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fadhahaba ila ahli, pulang kepada istrinya Ummu Sulaim, faqala limraatihi. Dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Daifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhirihi syai'an." Aku akan menjamu tamu Nabi, jangan ada makanan yang disembunyikan. Qalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, "Wallahi ma indi illa quttu illaku sibyan atau illaku sabiyah." Tidak ada makanan malam ini kecuali makanan untuk anak-anak kita. Tidak ada makanan. Yang ada makan malam untuk anak-anak. Qala, maka Abu Talha mengatakan, fa idza aradas as-sabiyatul asya, kalau anak-anak ini mau bangun makan malam, maka fa naumihim, ajak mereka tidur. Fata'ali, datangkan makanan itu kepadaku. Fa'at fi isiraj, lentera itu matikan. Kan dulu masih pakai lentera, lampu, pakai api. Anak-anak suruh tidur supaya mereka nggak makan malam jatah mereka berikan kepadaku, tiup lampunya, matikan lampunya. Fanatwi butunana lailah, dan malam ini kita ikat perut kita, semua nggak ada yang makan, satu keluarga. Fafa'alat, maka Ummu Sulaim pun melakukan. Thumma ghada rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian esok paginya, jadi tamunya makan malam, kenyang, Abu Talha nggak makan, Ummu Sulaim nggak makan, anak-anaknya juga nggak makan, Nabi juga nggak makan malam. Maka ketika pagi hari Abu Talha datang kepada Nabi, belum sampai dia menceritakan kondisi keluarganya yang nggak makan malam, lebih mengutamakan tamunya, maka Rasul mengatakan, laqad ajiballah au dahika min fulanin wa fulanatin. Allah takjub, Allah tersenyum, Allah tertawa dengan seorang fulan dan fulanah yang dia telah yang dia menjadi sebab turunnya ayat, fa anzalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain meskipun mereka ini membutuhkannya. Dan sikap mengutamakan orang lain, ithar ini terbagi tiga. Ada ithar yang dianjurkan dalam perkara-perkara selain ibadah, ada ithar yang dimakruhkan dalam perkara ibadah sunnah, dan ada ithar yang terlarang dalam ibadah wajib. Jadi kalau ibadah nggak ada ithar. Jadi misalnya soft terdepan ya, wudu, itu jangan membiarkan orang lain, tapi kita berebut. Tapi ketika dalam urusan selain ibadah, maka mengutamakan orang lain itu utama. Taib, yang terakhir para jamaah, yang terakhir adalah sikap tidak mengganggu orang lain. Jadi seorang muslim yang akhlaknya baik itu berprinsip tidak suka ngerepotin orang lain, tidak suka gangguin orang lain, tidak suka menjadikan orang lain susah. Itu prinsipnya. Dia tidak mengganggu keluarga, saudara, sahabat, apalagi tetangganya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang kriteria muslim yang baik. Bagaimana sih muslim yang baik itu? Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muslim yang baik itu, kriterianya seperti apa?
qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Itu muslim yang muslim lain tidak terganggu baik itu lisannya, ucapannya maupun dengan tangannya. Dalam hadis yang lainnya beliau menyatakan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga yang tetangga seseorang tidak aman dengan gangguannya. Dan ingat para jamaah, gangguan itu ada dua. Ada gangguan dari lisan, suara, kebisingan, teriakan, itu juga mengganggu. Dan juga gangguan dengan tangan. Ya, jadi kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain, jadi tidak merepotkan. Dan Masya Allah, ketika seorang itu punya sikap tidak mengganggu, tidak merepoti, orang akan senang sama dia. Karena dia datang dengan wajah ceria dan dia tidak pernah merepotkan orang lain. Dia tidak ingin menyusahkan orang yang lainnya. Tapi ini berjamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang akhlak yang mulia yang dikatakan oleh Nabi SAW menjadi pemberat timbangan kebaikan, dan banyak orang masuk surga gara-gara akhlak yang mulia ini. Dan ternyata luar biasa. Jadi kalau ada seorang muslim yang mempraktekkan 10 akhlak yang mulia tadi, niscaya dia akan dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh teman-temannya, dicintai oleh kerabatnya, bahkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ini ya yang bisa kita bahas. Nggak ada yang disampaikan ya? Cukup ya? Cukup. Taib, Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kalau ada yang mau ditanyakan di pertemuan besok pagi, Insya Allah ya, di kajian ba'da subuh, Insya Allah, karena waktunya lebih longgar, Insya Allah. Taib, semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan bisa memantik semangat kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, baik itu di dunia, agar kita mendapatkan surga yang tinggi derajatnya. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.